Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi kita dalam sesi pembelajaran modul 3 mengembangkan konsep bisnis berdasarkan standar KWU 002. Dan malam ini, saudara kalian mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata Internasional atau STAIN, kita akan tambah satu kompetensi lagi, yaitu mengembangkan konsep bisnis. Kita akan bahas tahap demi tahap sampai kalian semua kompeten. Saudara kalian, mahasiswa STAIN dan juga para pemirsa, mari kita mulai. Tapi jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Kemudian kita mulai untuk belajar langkah demi langkah. Tujuan instruksional umum atau capaian pembelajaran subordinat yaitu peserta mampu membuat konsep bisnis pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali. Ya, sebanyak 2 kali. Kemudian tujuan instruksional khususnya mulai dari menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya, jadi peserta harus mampu itu. Kemudian peserta mampu mengidentifikasi target pasar, kemudian peserta mampu mengidentifikasi alasan pengembangan produk, kemudian peserta mampu mengembangkan fitur spesial, kemudian peserta mampu mengembangkan tim manajemen. Sehingga diharapkan mahasiswa mampu membuat konsep pada bidang ekonomi pariwisata sebanyak 2 kali. 2 kali ini adalah pada bidang sesuai dengan lingkup area fungsi ekonomi manajemen, dan 1 kali lagi juga bisa pada bidang itu atau bidang lainnya. Baik, mari kita mulai dengan konsep bisnisnya apa sebenarnya. Jadi konsep bisnis ini merupakan ide dasar di balik bisnis. Ide dasarnya seperti apa? Atau pernyataan yang menggambarkan jangkauan dan alasan keberadaan ide bisnis tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan yang berarti bagi proses pengembangan rencana bisnis dan peluncuran usaha atau perusahaan. Nah, konsep bisnis ini yang baik ini mempunyai proporsi nilai unik dari bisnis Anda dalam konteks pasar yang ramai atau konteks pasar yang ada. Ini adalah konsep bisnis. Nah, untuk mengembangkan konsep bisnis kita juga harus tahu prinsip bisnis. Jadi prinsip-prinsip bisnis ini, yang pertama harus memiliki produk yang berkualitas. Kemudian kenali industri dan pesaing Anda. Kemudian mempromosikan produk dan layanan Anda. Mempromosikan, ya. Bukan punya hanya produk saja, tapi harus mempromosikan. Kemudian bangun staf yang hebat. Pahami struktur dan desain organisasi. Gunakan modal dan arus kas dengan bijak. Pahami prinsip dasar akuntansi dan keuangan. Kemudian hormati pelanggan Anda. Ini sangat penting, prinsip-prinsip bisnis untuk kita membangun konsep bisnis. Nah, berikutnya adalah mengenai langkah-langkah mengembangkan konsep bisnis. Ada 5 langkah untuk mengembangkan konsep bisnis ini. Yang pertama adalah menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Yang kedua, identifikasi target pasar. Yang ketiga, identifikasi alasan pengembangan produk. Yang keempat, mengembangkan fitur spesial. Dan yang kelima, identifikasi tim manajemen perusahaan. Ini kita akan bahas satu demi satu sampai kita betul-betul kompeten. Langkah pertama, yaitu menentukan produk yang akan dibuat konsep bisnisnya. Nah, di sini nama produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan karakteristiknya. Nama penting sekali nama produk ini. Kita harus tepat untuk memberikan nama ini, apakah seperti nama yang sudah di pasar atau kita membuat nama atau produk baru. Kemudian yang kedua, deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Singkat, jelas, dan kata kuncinya harus jelas. Kemudian yang ketiga, bentuk paket penjualan. Ini diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Apakah satuan atau paket? Mari kita lihat sama-sama. Baik, minggu lalu kalian sudah mengidentifikasi peluang dan mengembangkan ide-ide bisnis. Nah,
Yang kemarin yang sudah diidentifikasi, ini ambil contoh, ini contoh lanjutannya adalah ini produk atau jasa konsultasinya adalah bidang manajemen mutu keamanan pangan. Penyusunnya konsep ini adalah Poltak Sumarjo, kelas KWU 1 F2. Nah, pada langkah pertama ini saya buatkan desain formulirnya sehingga begitu mendapatkan ide untuk membuat konsep bisnis ini, kita buat konsep langsung ambil formulir ini. Nah, yang pertama, langkah pertama adalah menentukan produk yang dibuat konsep bisnisnya. Ini contoh, misalnya nama produknya diidentifikasi. Nah, di sini nama produk atau jasa yang kemarin sudah diidentifikasi pada saat kita identifikasi peluang dan menghidangkan ide-ide, yaitu jasa mengembangkan Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP pada bisnis makanan dari lingkup area fungsi manajemen mutu keamanan pangan. Kemudian deskripsi produk atau jasa diidentifikasi dengan berdasarkan tuntutan pemangku kepentingan. Ini singkat, jelas kata kuncinya. Nah, deskripsinya jasa mengembangkan SSOP ini adalah merupakan standar operasi sanitasi bisnis makanan yang memberikan jaminan keamanan makanan yang mencakupi 8 aspek Sanitation Standard Operating Procedure. Kemudian bentuk paket penjualannya ini diidentifikasi berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan. Yaitu bisa bentuk penjualan, ini satuan atau paket, dan ini dalam rangka ini adalah paket. Paketnya berupa desain, kemudian pelatihan, dan pendampingan. Ini paket penawaran dari produk atau jasa ini. Baik, kemudian langkah kedua yaitu identifikasi target pasar. Ada dua tahap yang harus kita lalui. Yang pertama adalah target pengguna atau klien diidentifikasi berdasarkan kemungkinan yang dapat menikmati jasa atau produk tadi. Ada 4 paling nggak pilihannya. Yang pertama adalah pemasaran massal, kemudian pemasaran tersegmentasi, pemasaran terkonsentrasi, dan juga pemasaran mikro. Oke, kita lihat seperti apa pilihannya sesuai dengan produknya tadi. Kemudian target lokasi pemasaran diidentifikasi berdasarkan geografi dan demografi. Bisa distrik, bisa provinsi, nasional, ataupun internasional. Mari kita lihat bagaimana contohnya. Di sini, kemudian gunakan kembali formulir yang ada. Jadi mengidentifikasi target pasar tadi ada 2. Sehingga kita tadi jasanya adalah jasa mengembangkan Sanitation Standard Operating Procedure atau SSOP. Di sini pilihannya adalah pemasaran massal, jadi tidak ada teridentifikasi. Jadi semua bisnis makanan from farm to table, ya. Nah, ini pilihan-pilihan lain ada. Untuk jenis produk ini kita memilih yang satu ini. Kemudian target lokasinya ini adalah nasional yang kita pilih. Ini adalah contoh untuk kita bisa targetkan tergantung apakah mau distrik, provinsi, nasional, maupun internasional. Dalam hal ini, dalam contoh ini adalah yang nasional. Berikutnya adalah langkah ketiga, yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk, yaitu manfaat produk atau layanan. Nah, yang pertama adalah kesenjangan produk atau jasa diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Apakah itu kesenjangan pasokan, akses, atau kualitas. Kemudian yang kedua, peluang pasar diidentifikasi berdasarkan hasil survei dan analisa. Nah, di sini apakah kita mau penetrasi pasar, artinya menjual lebih banyak produk di pasar yang ada, kemudian atau pengembangan pasar, yaitu menjual produk yang ada di pasar baru, ya, baik segmen geografis ataupun baru. Kemudian pengembangan produk, menjual produk baru di pasar yang sudah ada. Kemudian apakah diversifikasi, yaitu menjual produk baru di pasar yang baru kita ciptakan. Ini adalah alasan kita menggunakan mengembangkan produk ini. Mari kita lihat contoh yang langkah ketiga ini, yaitu identifikasi alasan mengembangkan produk. Ini kesenjangan, kita pilih. Ini tadi jasanya adalah jasa mengembangkan SSOP, Sanitation Standard Operating Procedure. Nah, kita lihat di sini ternyata dalam bidang ini, jasa ini di pasar, kesenjangannya adalah pasokan. Karena di era pandemi ini kelihatannya kebutuhan ini meningkat luar biasa. Karena setiap restoran atau bisnis makanan
membutuhkan jaminan keamanan pangannya. Kemudian peluang pasarnya diidentifikasi. Nah, di sini berdasarkan hasil survei dan analisa, peluang pasarnya adalah kita akan penetrasi pasar, yaitu menjual lebih banyak lagi produk di pasar karena tim kita besar. Ya. Kemudian pengembangan pasar kita tidak menjual produk yang di pasar yang baru. Kemudian pengembangan produk ini kita tidak mengembangkan produk baru di pasar yang sudah ada, tetapi kita menjual lebih banyak lagi. Produknya sudah ada di pasar. Kemudian diversifikasi, ini menjual produk baru di pasar baru juga tidak kita pilih. Karena produk kita tadi memang sudah ada yang kita tawarkan. Kita hanya karena pasokannya kesenjangan kurang, maka kita masuk ke pasar itu tadi. Ini adalah contoh untuk identifikasi alasan mengembangkan produk tadi. Kemudian langkah mengembangkan fitur spesial yang merupakan langkah keempat. Ada 4 tahap yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah tujuan produk atau jasa dan penggunaan diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Di sini apakah produk kenyamanan, apakah produk belanja, apakah produk khusus, atau produk yang tidak terpikirkan pembeli. Ya, ini yang harus kita lihat. Kemudian fitur-fitur utama yang ditawarkan diidentifikasi berdasarkan analisa tujuan dan penggunaan, mulai dari janji, posisi, ciri-ciri kepribadian, cerita, ataupun asosiasi. Kemudian yang ketiga, manfaat produk atau jasa diidentifikasi sesuai dengan pemangku kepentingan. Apakah manfaat kesehatan, manfaat kenyamanan, atau manfaat keamanan, atau lainnya. Ya. Kemudian reliabilitas produk atau jasa diidentifikasi sebagai jaminan keberlangsungan pengembangan bisnis. Apakah itu ruang lingkupnya, area bisnisnya, fungsi kritis, ketergantungan antar berbagai area bisnis dan fungsi, kemudian waktu henti yang dapat diterima untuk setiap fungsi kritis tadi. Mari kita lihat contohnya. Nah, mari kita lihat contoh di sini, mengembangkan fitur ini, mulai dari tujuan produk tadi, atau jasa, dan penggunaannya, diidentifikasi berdasarkan survei dan analisa. Nah, dari jasa yang kita tawarkan tadi, yaitu mengembangkan jasa mengembangkan SSOP, Sanitation Standard Operating Procedure, ini tujuannya adalah produk kenyamanan. Ya. Ini adalah sejenis produk yang dibeli konsumen berulang kali. Karena ini memberikan keamanan dan kenyamanan. Bukan produk belanja, kemudian bukan produk khusus, dan juga bukan produk yang tidak terpikirkan pembeli. Jadi ini kita pilih yang produk kenyamanan dalam rangka keamanan makanannya. Kemudian fitur-fitur utamanya yang ditawarkan, kita identifikasi. Nah, fitur-fitur ini ada berapa? Janji, posisi, ciri-ciri kepribadian, cerita atau asosiasi. Nah, kita ini untuk produk dan jasa tadi adalah menjaga janji, yaitu memastikan jaminan keamanan dan mutu makanan yang dalam bisnis tadi. Kemudian manfaat produk. Manfaat produk tadi, apakah manfaat kesehatan, makanan kenyamanan, manfaat keamanan makanan, atau lainnya. Nah, di sini karena adalah keamanan makanan yang kita cari, maka kita klik keamanan makanan, kita isi makanan di sini. Kemudian reliabilitas atau keandalan dari produk jasa ini. Jadi adalah yang kita pilih ada beberapa, mulai dari ruang lingkup, rencana, area bisnis utama, fungsi kritis, ketergantungan antara berbagai area bisnis, waktu henti. Ini kita lihat bahwa reliabilitas ini ditentukan oleh ini merupakan area bisnis utama dari bisnis keamanan pangan ini. Dan ini adalah jaminan mutu keamanan pangan. Ini contoh yang bisa kita lihat fiturnya seperti apa. Nah, kemudian langkah kelima yang terakhir ini adalah mengembangkan tim manajemen. Ada 2 tahap, yaitu personal branding. Tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portfolionya. Personal branding tim konsultan diidentifikasi berdasarkan portfolionya. Ya. Nah, portfolionya, penghargaan, sertifikat, dan sebagainya. Apakah tim manajemen ini mempunyai ini semua? Mana yang mempunyai sehingga dia bisa menjadi atau mempunyai personal branding tim dari bisnis ini. Kemudian kualifikasi tim, dia berada di level berapa? Level KKNI, kerangka kualifikasi, bisa 1-9, tentu saja ini paling nggak minimal 6. Ya.
kemudian level okupasi bila ada, atau lainnya yang bisa menjadi jaminan bahwa produk ini nanti mempunyai tim yang kuat, baik personal brandingnya maupun kualifikasinya. Nah, mari kita lihat contohnya mengembangkan tim ini. Jadi misalnya ini adalah jasa kita, jasa mengembangkan SSOP, Sanitation Standard Operating Procedure. Nah, kita lihat di sini personal brandingnya apa? Sertifikat. Jadi para fasilitator yang kita punya ini fasilitator keamanan yang bersertifikasi profesi nasional, yaitu dari BNSP. Kemudian kualifikasinya ini adalah di level 6 KKNI. Sehingga ini cukup kuat tim kita untuk membangun atau memberikan jasa sanitation standard operating procedure. Baik, kita sudah melakukan pembahasan dan juga contoh-contoh latihan, sehingga kalau kita kumpulkan dari formulir tadi yang sudah kita isi menjadi konsep bisnis ini, ada 5 langkah tadi sudah kita selesaikan, sehingga saya harapkan saudara sekalian ini bisa mencoba, ya, bisa mencoba untuk memastikan ya saya memang sudah kompeten untuk mengembangkan konsep bisnis. Nah, sehingga tugas saudara kalian untuk mencoba yaitu buatlah konsep bisnis dari ide-ide bisnis, konsultasi di bidang ekonomi pariwisata yang tadi sudah dipilih minggu lalu, sudah diidentifikasi ide-ide bisnisnya, lakukan latihan, buat konsep bisnis dari ide-ide bisnis, konsultasi di bidang ekonomi pariwisata. Gunakan template ini, kemudian lakukan pengembangan konsep bisnis ini hingga langkah kelima. Nah, alhamdulillah saudara sekalian sudah mencoba dan latihan dan berhasil membuat konsep bisnis. Selanjutnya, seperti prinsip dari bisnis tadi, Anda harus mempromosikan, ya. Bagaimana mengembangkan bahwa Anda sudah kompeten membuat konsep bisnis. Maka tugas kalian untuk mempromosikan. Yang ini tugas untuk video, buatlah video. Jadi jelaskan pada klien saudara bagaimana mengembangkan konsep bisnis dalam video ini, ya, 2-4 menit. Gunakan framework ini, bagan ini, jelaskan dengan confident bahwa Anda atau saudara sudah kompeten bagaimana membuat konsep bisnis. Bukan menjelaskan hasil yang sudah buat tadi, tetapi menjelaskan bagaimana membuat konsep bisnis dengan gembira. Ya, silakan dilakukan untuk latihan 2-4 menit saja. Alhamdulillah, saudara sekalian sudah berhasil membuat konsep bisnis, kemudian sudah mempromosikan dengan membuat video bagaimana mengembangkan konsep bisnis, maka lakukan latihan lagi sebanyak-banyaknya sehingga kalian bisa menawarkan jasa, ya, baik untuk membuat sendiri bisnisnya maupun menawarkan jasa bagaimana membuat konsep bisnis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.